Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana sayang kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah kalau baik semua. Oh iya, sekarang kalian gimana kegiatannya di rumah? Di rumah aja? Iya, bagus dong kalau di rumah aja. Tapi walaupun kalian di rumah aja, kalian harus tetap produktif ya. Jadi kalian harus tetap eh, belajar walaupun di rumah, bantu-bantu orang tua. Walaupun kalian mau main juga nggak apa-apa, tapi di dalam rumah bersama anggota keluarga kalian aja gitu. Kalian tahu nggak sih kenapa kalian nggak dibolehin keluar? Ada yang tahu? Iya. Oh, karena di luar sana banyak penyakit. Iya benar, karena di luar sana lagi banyak penyakit. Ada yang tahu nggak penyakitnya apa namanya? Virus corona. Iya pinter, virus corona yang dikenal kita tuh virus corona. Eh, terus atau yang dikenal sebagai virus COVID-19. Nah terus gimana sih Kak cara pencegahannya agar kita tuh nggak terkena virus itu? Ada yang tahu nggak kan gimana caranya? Makan yang banyak. Iya pintar sekali. Terus kalau yang makan yang banyak apa lagi? Minum susu. Iya pintar minum susu. Nah jadi cara mencegah agar kita tidak terkena virus itu kita harus makan yang banyak, minum vitamin, terus minum air putih yang banyak. Terus alangkah baiknya kita tuh berjemur di jam 10 pagi 15-20 menit. Untuk apa? Untuk eh, vitamin, untuk energi dalam tubuh kita, atau kita mendapatkan energi yang baik di jam-jam tersebut gitu, agar kita tidak gampang sakit ya. Terus gimana? Terus misalkan ada yang nanya temennya atau saudaranya, gimana sih cara pencegahan agar kita tidak terkena virus tersebut? Ada yang tahu nggak? Coba acungkan tangannya. Ada yang tahu? Di rumah ah? Iya pintar, di rumah aja. Untuk menghindari rantai penularan terhadap virus tersebut, kita lebih baik di rumah aja. Makanya pemerintah meliburkan kita sekolah, banyak yang libur kerja, atau bukannya dalam artian liburnya itu tetap bekerja di dalam rumah, tetap sekolah di dalam rumah, agar kita tidak keluar rumah dan kita tidak banyak bertemu orang yang nantinya akan tertular atau kita menularkan kepada orang lain gitu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ayo siapa yang mau pimpin doanya? Iya Dandi siap. Ayo Dandi siapin. Ayo bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah duduk di tempat duduknya masing-masing ya. Oh iya, baca doa ibu mau absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Fatika hadir ya. Rina hadir. Dandi
hadir tadi nyiapin ya. Terus Michael hadir, Aulia hadir, Mutia sakit bu, emang sakit kenapa? Oh ya ampun, kasihan. Ya udah, semoga cepat sembuh ya. Salam dari ibu ya. Nadia hadir bu, Ismi hadir, Eva hadir bu, Amin nggak tahu bu ada kabarnya. Kok ada kabarnya? Ada yang dikabarin nggak sama Amin? Oh berarti Amin ketiduran mungkin di dalam di rumah. Ya udah, berarti yang nggak hadir 2 orang ya. Ya bu. Oh ya udah, oke. Dah, sekarang ibu menjelasin tentang pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Ada yang tahu nggak peduli tentang makhluk hidup itu apa? Contohnya seperti apa peduli terhadap makhluk hidup? Ada yang tahu? Apa? Ngasih makan ikan, iya bener. Terus ngasih makan kucing, iya bener. Ngasih makan ikan, ngasih makan kucing. Terus juga ada yang tahu nggak tumbuhan itu termasuk makhluk hidup atau bukan? Acung tangannya, ada yang tahu? Iya, siapa? Nadia. Apa sayang? Siram pohonan, iya benar sekali. Jadi peduli terhadap makhluk hidup itu adalah kita sebagai manusia merawat tumbuh-tumbuhan, mengasih makan hewan, menyiram tanaman pada tepat waktunya, kayak 2 hari sekali kalian nyiram tanaman. Terus misalkan ada kucing lewat terus kelaparan meong gitu, terus gak apa-apa kalau kalian punya banyak makanan, kalian kasih aja. Nah itu yang dinamakan peduli terhadap makhluk hidup. Nah udah habis kayak gitu, coba sebagai warga negara kita, negara yang baik, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, bareng-bareng ya. Ayo coba Nadia pimpin. 1, 2, 3. Indonesia, suaranya Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Makasih Nadia. Ya silakan duduk lagi di bangkunya. Lah, habis itu kita ada yang tahu nggak kenapa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ada yang tahu? Yang tadi ibu bilang, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, jadi kita harus menjunjung tinggi tanah air Indonesia gitu. Apa sih yang dikatakan, ada lirik yang
ada lirik lagunya begini, tanah tumpah darahku. Ada yang tahu nggak itu maksudnya apa? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ada yang tahu nggak tanah tumpah darahku apa? Ada yang tahu? Iya, jadi tanah tumpah darahku itu adalah tempat tinggalnya orang-orang Indonesia gitu. Jadi tumpah darahnya dia tuh ada di Indonesia gitu. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan tentang makhluk hidup di sekitar rumahku. Ada yang tahu di sekitar rumahku tuh ada makhluk hidup apa aja? Iya, ada apa? Kupu-kupu, benar. Ada itu hewannya, iya. Terus yang tumbuh-tumbuhannya gitu, itu termasuk makhluk hidup. Yang menciptakan makhluk hidup itu siapa? Benar, Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi ada yang tahu nggak sih makhluk hidup itu contohnya seperti apa, dan kalian sebagai ciptaan Tuhan juga harus seperti apa terhadap makhluk hidup lainnya? Ada yang tahu? Iya, coba Aulia apa? Saling menghargai sesama makhluk hidup, walaupun sama hewan, sama tumbuhan, kita tetap saling menghargai, saling mengasihi. Iya, benar. Supaya apa? Ada yang tahu supaya apa? Iya, pintar. Siapa tadi namanya? Dandi. Pintar sekali Dandi. Supaya kita ya. Oke, ya baik ya. Dah, Ibu sekarang lanjutin ya. Nih, di sini Ibu ada media atau ada contoh media yang tadi Ibu sudah jelaskan, yaitu makhluk hidup. Di sini tuh ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Nah, ini dinamakan makhluk hidup ya. Ini ceritanya di sini tuh kalian lagi ada di pedesaan, ada gunung, awan-awan yang indah, matahari yang cerah gitu ya. Jadi ada yang tahu nggak fungsi dari tumbuhan tersebut? Ini kan tumbuhan itu dibagi menjadi ada beberapa bagian. Salah satunya apa? Ada yang tahu? Bagian-bagian dari tumbuhan itu salah satunya apa? Ada yang tahu? Tunjuk tangannya. Yang tahu? Ya, isinya apa? Benar, ada akar, ada batang, ada daun. Ada yang tahu nggak fungsi dari akar itu apa? Ada yang tahu nggak? Oh iya, pintar sekali. Jadi fungsi akar itu ya, satu, untuk menguatkan berdirinya batang. Kedua, ayo apalagi yang kedua? Iya, kurang tepat. Yang kedua itu menyerap air dan garam mineral. Yang ketiga apa? Membantu penyerapan oksigen di udara pada tumbuhan. Iya. Terus selanjutnya apa? Ada yang tahu? Siapa? Eva? Ada yang tahu? Eva apa tadi bilang? Menyimpan cadangan makanan. Iya, benar, menyimpan cadangan makanan itu
misalnya tumbuhan dari umbi-umbian ya. Nah, ada yang tahu nggak kalau fungsi batang itu untuk apa? Nih, nah tadi kalian misalkan belum ada yang tahu akar itu di mana. Nah, akarnya itu ada di bawah ini. Ini ceritanya di sini ada akar. Ini akar yang panjang-panjang. Semakin kuat akarnya, semakin kuat juga pohonnya, semakin kuat juga daya apa ya? Daya pohon itu bertumbuh gitu. Jadi kita kalau misalkan mau pohonnya kuat, pohonnya bertambah besar, nah itu kita harus sering-sering menyiram pohon agar akarnya itu kuat. Kayak kalian, kalau misalkan kalau kalian itu kuatnya kan minum susu, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, kan badan kalian jadinya kuat. Nah itu juga bisa itu juga pohon juga harus seperti itu, harus disiram, dikasih pupuk agar pohon itu cepat tumbuh, tetap kuat gitu. Nah, balik lagi, ada yang tahu nggak fungsi batang itu apa? Untuk iya, jadi bener. Jadi batang itu ibaratkan perut nih, perut kita. Jadi dia tuh mengalirkan air cadangan makanan semua ada di sini tuh turun ke sini, turun ke akar. Nah, akar itu yang membuat pohon itu menjadi besar. Jadi yang satu untuk menyongkong tubuh tumbuhan, mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Terus apa lagi? Ada yang tahu apa lagi? Nggak ada yang tahu. Oke. Nih, jadi untuk menghubungkan daun dengan akar, terus sebagai tempat cadangannya makanan dia gitu. Nah, terus ada yang tahu nggak fungsi daun itu apa? Ini yang ini. Ada yang tahu fungsi daun? Untuk fotosintesis. Yang kedua apalagi? Untuk iya, pintar sekali, untuk penguapan air, pengeluaran air berupa tetesan dan alat pernapasan tumbuhan. Terus tempat terjadinya transpirasi, tempat terjadinya gutasi, alat perkembangbiakan vegetatif. Iya, pintar sekali. Nah, ini kan udah tumbuh-tumbuhan nih. Nah, sekarang kita ke hewan. Ada yang tahu nggak ini hewan apa? Iya, pintar sekali, ini hewan sapi. Pintar. Ini hewan sapi mempunyai berapa kaki? 4. Iya, pintar. Hewan sapi mempunyai 4 kaki, 4 pasang kaki, 2 pasang kaki. Jadi di depan 2, di belakang 2. Ada yang tahu nggak kaki fungsinya untuk apa? Kaki sapi untuk berjalan. Iya, pintar. Untuk berjalan sama kayak kita mempunyai kaki untuk berjalan. Terus ada yang tahu nggak kulit sapi, bulu sapi itu untuk apa? Ada yang tahu? Untuk menghangatkan. Iya, pintar sayang, pintar. Iya, kulit sapi itu untuk menghangatkan tubuh sapi. Terus hidung sapi untuk penciuman walaupun tidak sempurna. Terus ada telinga untuk mendengar suara-suara gitu ya. Jadi udah pada tahu dong fungsi kaki, fungsi hidung, telinga. Nah, fungsi mata, ada yang tahu nggak fungsi mata itu apa? Untuk melihat. Ya, sama seperti kita kalau melihat itu pakai indera penglihatan. Yes, gitu. Nah,
Sapi biasanya mempunyai ekor yang panjang. Nah, fungsi ekor itu untuk apa? Ada yang tahu nggak? Untuk merangsang. Jadi kalau misalkan ada musuh, dia tuh udah apa? Udah tahu dia kalau ada musuh gitu. Jadi ekornya ke kiri ke kanan gitu. Jadi dia udah siap-siap untuk pergi dari musuh tersebut agar dia tidak terkena sama musuh tersebut. Iya, pintar ya. Udah, jadi udah ada yang tahu dong fungsi hewan, fungsi batang hewan, batang, fungsi tumbuhan pada bagian batang, fungsi tumbuhan pada bagian akar, fungsi tumbuhan pada bagian daun, terus fungsi kaki untuk apa, fungsi telinga, fungsi mata, fungsi ekor sapi untuk apa gitu. Udah tahu kan? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Apa? Sapi itu makan apa? Sapi, pintar nih pertanyaannya. Ibu tadi ada siapa tuh yang nanya? Rina tadi nanya, ibu sapi makannya apa? Sapi itu makannya tumbuh-tumbuhan, rumput tuh, itu kesukaan sapi. Nah, kalau hewan pemakan tumbuhan itu apa? Dinamakan apa? Hewan Iya, herbivora. Jadi kalau sapi itu pemakan tumbuhan, itu hewan pemakan hewan herbivora. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan seperti apa? Tadi udah jelas ya fungsi sapi, fungsi batang dan semuanya. Kalian udah tahu dong fungsinya itu untuk apa? Fungsinya apa aja? Udah tahu kan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Kalau nggak ada cukup. Nah, sekarang ibu minta kalian menjelaskan, menyebutkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Ada apa aja tuh di depan rumah kalian? Terus hewan apa aja yang ada di sekitar rumah kalian? Oke, ibu 5 tumbuhan dan 5 hewan yang ada di depan rumah kalian ya. Nanti kalau sudah selesai itu buat tugas PR aja, oke? Jadi minggu depan kita kembali lagi, kita koreksi sama-sama ya. Dan sekarang cukup sekian pembelajaran hari ini. Nggak ada yang ditanyakan lagi kan? Nggak ada. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya udah nggak usah udah alhamdulillah aja gitu. Ketua kelasnya udah duduk aja. Udah ya. Jaga kesehatan kalian selalu, minum air putih yang banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.